Terima kasih saya atas kesempatan yang diberikan dari semua sejawat yang jadi panitia untuk mengadakan webinar ini untuk sharing dari kami, dari kita semua, untuk kita semua, karena ini proyek awal yang akan dikerjakan oleh Rumah Sakit Persahabatan yang diinisiasi oleh Bapak Direktur Utama Profesor Agus Dwi Susanto beserta dengan rekan-rekan sejawat saya yang luar biasa. Dokter Noval dan tim, Dokter Ako, Dokter Prakoso, Dokter Ako, kemudian Dokter Susan, tim BTKP yang luar biasa, Dokter Hana dengan tim respirasi. Nah, kemudian saya mewakili teman-teman saya dari KSM Rehabilitasi Medik akan membawakan mengenai rehabilitasi respirasi perioperatif pada transplantasi paru. Di CV saya tadi sudah dibacakan Dokter Noval. Sebagai latar belakang, transplantasi paru, semua dari 2 hari ini sudah mengatakan mengenai suatu prosedur ini, prosedur yang merupakan harapan bagi pasien penyakit paru lanjut untuk end-stage lung disease yang tersering mungkin karena PPOK berat, fibrosis kistik, fibrosis paru, maupun kasus-kasus yang lain. Sejak tahun 1980 menjadi realitas klinis sebagai penanganan penyakit paru lanjut. Menurut data dari International Society untuk Heart and Lung Transplantation, database mereka menyatakan bahwa survival mediannya sekitar 6,7 tahun dari data 2010 sampai dengan 2017. Ada sekitar 4.000 lung transplant di dunia per tahun dalam dekade terakhir. Salah satu review menyatakan mengenai bagaimana panjangnya waiting list tentang lung transplant. Dan tentunya kita belum berpengalaman tentang transplantasi paru sehingga perlu mentoring, proctoring dari luar untuk pendampingan supaya memiliki pengalaman tentang keilmuan yang baru ini. Dari data tentang suatu review tentang lung transplant rehabilitation, pasien yang akan menjalani lung transplant, beberapa sejawat sudah mengingatkan dalam diskusi dalam percakapan terdahulu di webinar hari lalu, menyatakan bahwa pasien yang akan menjalani lung transplant itu harus disiapkan dalam observasinya, dalam waiting list sessionnya itu dia harus disiapkan karena dia mempunyai gangguan fungsi paru. Kemudian dia punya intoleransi terhadap exercise. Dia mempunyai penurunan kualitas hidup. Kualitas hidup ini sering menetap setelah transplant gangguannya karena yang kita lakukan adalah memperpanjang fungsional dia dengan menyambung kemampuan yang tersisa dengan harapan baru dengan adanya transplantasi organ dari orang lain. Perubahan fisiologis akibat penyakit paru yang berat dan kronis ini tentunya membuat disfungsi dari semua sistem tubuh. Secara kami dari rehabilitasi memperhatikan sebagai suatu struktur tubuh, kemudian defisiensi, kemudian gangguan fungsi atau disfungsi. Jadi gangguannya tidak hanya di parunya saja karena itu sistemik. Jadi seluruh tubuh anggota geraknya terganggu, ada proses kelelahan itu keterbatasan aktivitas jadi inaktivitas, dekondisi, kemudian kekurangan nutrisi, proses katabolik yang berlebihan sehingga kapasitas fisik dan fungsional seorang kandidat harus dijaga karena dia akan menghadapi suatu tantangan yang lebih berat lagi pasca operasi karena untuk menjadi operasi ibaratnya kita mau mencapai suatu ujian nilainya harus tinggi dulu sebelum operasi untuk bertahan survive dalam menghadapi pasca operasi. Yang harus diperhatikan adalah pasien ini akan menjalani lama masa rawat di ICU. Tadi sudah dikatakan oleh Dokter Prakoso. Dokter Ako udah bilang bahwa akan dirawat lama. ICU-nya bisa 1 bulan, bisa lebih, rawat inapnya pun bisa berbulan-bulan sampai kemudian bisa dilepas untuk discharge, untuk dipulangkan ke rumah dan dilanjut untuk monitoring di rumah. Lamanya masa rawat ini, lama tirah baring dan aktivitas yang sedentary, kemudian penggunaan imunosupresan dan semua aktivitas yang diberikan kepada pasien ini menyebabkan banyak sekali kemungkinan yang berdampak pada pemulihan dan terhadap fungsi tubuh. Belum lagi kalau ada kemungkinan akan ada penolakan terhadap organ yang diberikan. Rehabilitasi perioperatif yang saya ungkapkan di sini adalah rehabilitasi atau pemberian latihan yang menuju untuk dalam berguna untuk mempertahankan fungsi dari pasien tersebut sejak sebelum operasi, saat masa akut pasca operasi dan saat perawatan intensif sampai kemudian dirawat pindah di
bangsal biasa dan dipulangkan pasca operatif. Selama proses itu kita kenal sebagai perioperatif. Kami lakukan itu untuk program seluruh proses operatif open surgery. Hanya saja mungkin karena kita rumah sakitnya itu rujukan tertinggi, sering pasien datang ke kita juga dalam posisi mepet operasi. Itu yang menyebabkan proses rehabilitasi praoperatif atau yang kami kenal sebagai prehab itu belum optimal. Karena kami harus mempersiapkan. Yang ada di dalam gambar ini adalah rongga torak berikut dengan organ yang ada di dalamnya, berikut dengan otot yang nempel di dia. Bidang kami menjaga fungsi. Sejawat-sejawat yang lain bekerja dengan luar biasa untuk menjaga bagaimana tentang prosedur surgikalnya, bagaimana tentang fungsi bekerja untuk ventilasi, kemudian sistematik dari organ. Kami berusaha menjaga agar menjaga otot terutama yang digunakan, preservasi fungsi untuk dinding torak maupun pernafasan. Saat itu semua akan terganggu saat pre-transplant, post-transplant, terawat inap sampai dengan after discharge. Hambatan tertinggi otomatis nyeri karena banyak struktur pekan nyeri yang disayat. Mulai dari proses operasinya sendiri sampai dengan penyambungan organ dan beraneka ragam prosedur invasif yang ada ditanam di dalam pasien tersebut. Salah satu jurnal yang kami stasi tentang efek dari pulmonary rehab terhadap lung transplant itu tentang systematic review. Mereka mengatakan ya waiting list itu karena memang imbalance donor antara dan jumlah donor dan resipien. Akan tetapi penyakit medis si pasien tersebut sebagai resipien juga akan makin kronis. Jadi gangguan ADL-nya dan gangguan apapun terkait dengan pasien tersebut akan makin berat. Jadi proses rehabilitasi yang diberikan untuk perioperatif sebagai pre-rehabilitasi salah satunya adalah untuk menjaga agar ADSL-nya masih fungsional minimal untuk sehari-hari, agar raportnya tetap baik sebelum dia menjalani program untuk lung transplant. Sehingga lung transplant rehabilitasi ini adalah perioperative rehabilitation. Highly recommended therapy for patient with long-term lung disease. Dan diharapkan dia akan memperoleh perbaikan pasca operasi atau setidaknya mempertahankan fungsi, tidak memburuk mengingat posisi dia saat ini adalah end-stage lung disease. Salah satu review juga mengatakan bahwa pre-rehab, kemudian inpatient immediate after surgery atau di ICU rehab, kemudian post-rehab ward discharge home program itu harus dijalankan secara keseluruhan. Jadi idealnya menurut American Thoracic Society dan European Respiratory Society itu latihan itu berefek dalam 2 minggu, 12 minggu, jadi 3 bulan. Idealnya 3 bulan sebelum operasi dan 3 bulan lanjutan pasca operasi. Minimal untuk perbaikan kekuatannya aja, itu paling cepat 4 minggu. Untuk kekuatan otot nafas, untuk kekuatan maintain dia untuk beraktivitas, untuk aktivitas basic yang kita nilai dengan Bartel Index, kita bisa lihat bagaimana dia duduk tegak untuk makan, bagaimana dia bicara, bagaimana dia bisa bertahan untuk melakukan self-care, karena itu adalah pride untuk dia. Jadi harga diri dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena kami dari rehabilitasi akan kembali lagi untuk mempertahankan fungsi. Ini monitoring yang sederhana yang mungkin bisa kami kerjakan dan bisa didelegasikan ke pasien saat dia di rumah apabila tidak bisa melakukan pre-rehab untuk saat dia mau menjelang lung transplant. Jadi disiapkan dari sebelum pasien untuk melakukan operasi, bagaimana dia menilai kadar sesaknya, bagaimana saturasi oksigennya, bagaimana dia melakukan ekspirasi ini peak flow. Kami juga menggunakan untuk peak cough atau menilai batuknya karena seringkali mereka batuk pun tidak adekuat saking sudah otot-ototnya disius itu, otot-otot nafas dan otot untuk kemampuan untuk batuknya pun sudah berkurang. Dan ini akan sangat berdampak kalau tidak dioptimalisasi di awal karena nanti pasca tindakan akan ada tumpukan dahak dan problem chest yang harus diperbaiki saat pasien ada di dalam perawatan ICU maupun pasca rawat ICU.
Ini cara yang paling mudah di kami untuk melakukan pengukuran, jadi tes ekspansi secara kasar. Bagaimana dia bisa meregangkan rongga toraknya, karena setelah surgery otomatis akan ada kekakuan di rongga torak yang harus dibantu baik secara pasif maupun secara aktif oleh pasien itu sendiri. Kalau aktif berarti dia tarik nafas dalam. Gitu. Kalau dia tidak bisa untuk diukur kemampuan parunya untuk menghirup ataupun membatukkan atau meniup, setidaknya kita tanya dengan talk test atau tes bicara. Kita bisa menggunakan single breath count test, kita minta dia menghitung deret angka seberapa jauh dia bisa mempertahankan dalam satu tarikan nafas, karena itu indikator untuk dia sendiri. Kalau dia tidak sampai angka 10, saturasinya pasti di bawah 90. Jadi dia bisa tahu kalau dia tidak punya saturasi oksigen di rumah, bagaimana dia mau mempertahankan kondisinya untuk beraktivitas. Meskipun hanya sekedar mengangkat sisir atau hanya sekedar menggunakan baju. Karena ada skala sesak selain Borg scale adalah skala MMRC. Kalau dia tidak bisa buka baju atau pakai baju sendiri, berarti itu skalanya sudah berat, sudah di atas 4. Ini ada beberapa literatur yang dilihat mengenai aneka jenis program latihan yang digunakan untuk pulmonary rehab pada lung transplant kandidat di beberapa negara. Penelitian Lee ini di Kanada, dia menggunakan 1,5 sampai 2 jam per sesi, 3 kali per minggu sebagai sesi persiapan. Kami kenal ini sebagai sirkuit training, jadi latihan itu paket lengkap. Dari mulai di stretching sampai kemudian dilatih untuk endurance atau kemampuan dia, itu bertahap. Sampai kalau memungkinkan dia menggunakan treadmill. Kemudian latihan-latihan yang lain terkait dengan otot-otot perifer atau otot-otot anggota gerak. Outcome-nya kalau pasien bisa berjalan dengan baik, kita menilai dengan 6-minute walk test atau uji jalan 6 menit, karena uji jalan 6 menit merupakan golden standard untuk submaksimal testing. Akan tetapi kalau apabila memungkinkan seperti di Rumah Sakit Persahabatan, sejawat kami dari kedokteran respirasi, Dr. Erlang dan kawan-kawan termasuk saya sendiri, di sini kami memiliki cardiopulmonary exercise testing sebagai golden standard untuk maksimal exercise testing, sehingga itu bisa memberikan nilai yang lebih akurat. Penelitian dari Florian di Brasil, dia memberikan durasi yang hampir sama, 1,5 jam juga, 90 menit. Kemudian 3 kali dalam 1 minggu. Dia juga melakukan sirkuit training dari mulai warming up sampai kemudian memberikan latihan penguatan untuk muscle strengthening. Kemudian ini diberikan 1 set 10 repetisi. Tapi pada intinya latihan ini diberikan secara toleransi pasien. Jadi kalau pasien mengalami kelelahan, latihan dicukupkan karena otomatis terjadi perbedaan untuk setiap sesi latihan semampu dengan pasien. Jadi symptom limited. Penilaiannya pun sama. Kemudian penelitian yang di Amerika oleh Manzetti, mereka melakukan penelitian dengan durasi waktu sama 3 kali seminggu selama 6 minggu hanya untuk edukasi, hanya untuk membuat pasien itu mengerti. Kemudian 2 kali seminggunya adalah exercise. Jadi otomatis ini diberikan 5 hari dalam seminggu pada weekdays dan off saat weekend untuk melakukan sirkuit training tersebut. Kembali lagi as tolerated sesuai dengan kemampuan pasien yang dinilai dengan parameter outcome yang disebutkan tadi. Kemudian di Jerman juga ada studi retrospektif oleh Ken. Mereka juga melakukan pada per week, jadi 25 sampai 30 sesi. Jadi satu sesi itu dihitung untuk 1 kali datang. Kemudian 5 sampai 6 kali per minggu. Jadi dia ada yang weekdays, ada yang mengikutkan weekend, berarti ada 6 hari dalam seminggu. Dan latihannya lebih tinggi ini untuk bebannya 60% itu termasuk moderate. Kalau pasien datang dalam end stage belum tentu dia bisa mampu dalam moderate to high intensity. Jadi seringnya kita mulai dari penyakit parikronik, kita mulai dari ringan, jadi sekitar 30% ke atas. Kalau di sini di Jerman mereka pakai standar tinggi karena mungkin mengingat
pasiennya rata-rata masih usia muda ya, jadi 30-50 tahun. Kemudian di Polandia oleh Jackowski quasi eksperimental studi dikakukan bahwa mereka melakukan jadi cycle, jadi 6-week cycle, jadi 2 minggu di rumah sakit dan 4 minggunya dia lakukan di rumah. Tapi mereka menggunakan latihannya itu 75% dari heart rate monitor yang akan dikontrol jaraknya dengan 6-minute walk test. Ini memberikan resep jalan untuk di rumah dengan pengukuran saturasi oksigen serta heart rate resting dan heart rate exercise monitoring. Ada lagi dari Jerman juga lagi oleh Glecki, ini RCT, dia melakukan 3 minggu inpatient rehabilitation sepanjang minggu kecuali hari Ahad. Jadi dia lakukan interval training juga dan tidak melakukan keseluruhan sirkuit training, dia hanya melakukan cycling saja. 30 peak foot-nya dia lakukan sekitar 30 second, kemudian 30 second-nya rest. Jadi bertahap, lama work exercise sama lama restingnya sama. Dikerjakan oleh dia juga melakukan beban dari moderate ke jadi at 60% peak work rate yang beberapa pasien di end stage sih yang datang ke rumah sakit persahabatan tidak mampu di beban itu. Mereka rata-rata kita mulai dari beban ringan jadi 30%. Apabila sudah masuk ke dalam ICU, ini yang tadi Dr. Rako sudah sampaikan, kami akan melakukan mobilisasi program yang bertahap karena kita akan lihat arousal levelnya, levelisasi bagaimana kita akan melakukan turning atau dia harus posisikan di tempat tidur, sampai kapan diberikan tambahan latihan karena sangat dinamis posisi di dalam ruang perawatan ICU, kemudian mobilisasinya berapa banyak itu sesuai dengan level dari progres yang terjadi pada pasien tersebut. Positioning yang dikerjakan ini dengan tilting table bertahap, kalau out of bed kemudian dilakukan latihan untuk ditegakkan, untuk memberikan latihan untuk mencegah ortostatik hipotensi, untuk memfasilitasi diafragma ekskursi karena pengaruh dari gravitasi, kemudian memberikan stimulasi proprioseptif, sense of erect position, posisi berdiri tegak, postural stimulasi yang berpengaruh kepada sistem torasik untuk pergerakan dari dinding toraks serta diafragma. Ini latihan otot inspirasi dengan alat. Apabila pasien bisa melakukannya, ini dilakukan lebih dari 1 bulan, rata-rata dilakukan setelah stabil, setelah 1 bulan pasien pasca surgery. Jadi pasien bisa melakukan lip shield atau mengatupkan mulut dan menghirup. Kami akan atur kekuatan ototnya untuk pasien melakukan hal tersebut. Ini bagaimana dia independent breathing patient, jadi dia menghirup. Untuk ini dia harus punya kekuatan yang baik untuk bisa menghirup. Kalau tidak bisa, kita hanya melakukan latihan untuk meminta pasien untuk melakukan push sleep atau menghembuskan nafas dan mengontrol nafasnya. Ini sebagai resume untuk rehabilitasi perioperatif. Bagi kami prehab, pre-transplant itu accelerated bisa dimulai dari rumah seperti tadi, hybrid jadi rumah dan rumah sakit dilakukan secara bertahap karena kita harus menyiapkan si pasien itu untuk memasuki suatu proses operasi di mana kemampuan yang ada sekarang akan menurun karena operasi dan pasca akutnya. Jadi dia harus dioptimalisasi kemampuan dia dalam bernafas, stretching rongga dadanya, gerakan dadanya, kekuatan otot terutama otot perifernya, juga otot nafasnya. Sesi latihan disesuaikan dengan pasien tersebut. Fase akut pasca surgery di ICU, ini kita mulai tadi dengan tes terapi, mobilisasi terapi, kemudian memberikan edukasi otot-otot dengan cara memberikan neuromuscular electrical stimulation, itu latihan edukasi pasif untuk otot-otot, baik otot-otot besar maupun otot diafragma itu sendiri, dengan stimulasi proprioseptif dengan palpasi, dengan gerakan-gerakan tertentu yang bisa dilakukan untuk area tersebut.
Untuk proses transplantasi dari mulai pasien keluar discharge dari ICU sampai dengan pulang, menurut literatur ini yang dikerjakan. Kami mengerjakan untuk perioperatif secara keseluruhan, tidak hanya di post transplant. Jadi pasien tetap dioptimalisasikan, semuanya kita siapkan dari praoperatif sampai dengan pasien persiapan pulang. Otomatis dimulai dengan bertahap menuju upright untuk mobilisasi menuju duduk untuk aktivitas ADL-nya, latihan transfer dan latihan untuk handling oleh keluarga pasien. Sebagai penutup, transplantasi paru merupakan prosedur terkini dan itu harapan bagi pasien end-stage paru kronis. Proses rehabilitasi perioperatif sebelum, selama, setelah, dan proses transplant itu sendiri akan menyiapkan kondisi optimal dari seorang resipien lung transplant untuk mencapai hasil akhir sehingga mendapatkan survival post lung transplant yang diharapkan. Kearifan lokal dari kita, adaptasi dari religi, sosial, budaya, sistem keluarga, support sistem serta lingkungannya, serta ketaatan dari pasien maupun keluarga itu sendiri terhadap berjalannya program rehabilitasi, compliance, kolaborasi itu yang menjadi keberhasilan dari program rehabilitasi perioperatif dari kami. Tentunya tak lepas dari doa karena semua daya dan upaya tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Noval. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Siti Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ternyata untuk rehab medik ini bukan cuma pasca operasi ya. Tadinya saya berpikir tuh rehab medik memang setelah dioperasi baru direhab, dikembalikan fungsi parunya. Ternyata persiapan juga sangat penting sekali tadi setelah saya melihat slide-nya Dr. Chandra. Dan memang butuh kesabaran ya. Ini bukan hal yang simsalabim 1-2 hari pulih gitu loh. Tapi butuh waktu yang berbulan-bulan, butuh kesabaran dan kerjasama tim. Luar biasa. Saya mengundang kembali para pembicara ya. Ini kita akan memasuki sesi diskusi. Dr. Prakoso, Dr. Pudim, apakah sudah hadir semuanya? Ya, hadir. Oke, Dr. Pudim? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi saya lihat di kolom chat ya, sudah ada pertanyaan. Tapi sepertinya ini diborong sama pertanyaan buat Dr. Ako nih ya. Jadi, tapi tenang aja, Dr. Pudim dan Dr. Siti Chandra juga bakal ada pertanyaan pasti ya. Di sini pertanyaan dari Dr. Umar, spesialis anestesi, konsultan intensive care ya. Dari beliau ini kurang lebih menanyakan indikasi ECMO, Dr. Ako ya. Jadi kapan ECMO dimulai? Apakah pre, intra, atau post dari transplantasi? Dan saat ECMO apakah perlu kita melakukan manuver lung recruitment? Ya. Dan kapan kita bisa winning ECMO ini? Dia bisa masuk ke mode ventilator mekanik ya. Sama yang terakhir untuk koreksi Dr. Ako. Jadi jika pasien terjadi asidosis, tadi kan Dr. Ako sempat menyinggung asidosis ya. Koreksinya bagaimana Dok? Apakah kita melakukan manuver di mechanical ventilatornya atau menggunakan cara seperti memberikan big nut ataupun kita masuk ke CRRT, Dok? Ini pasti menarik pertanyaannya ya. Jadi mungkin tadi rangkumannya indikasi, winning, dan bagaimana koreksi ECMO. Sementara Dr. Pudim dan Dr. Siti Chandra sabar dulu Dok ya. Dr. Ako dulu ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan yang poin pertama dulu. Jadi, kapan start ECMO, pre, intra, atau pasca operasinya? Jawabannya adalah tergantung kondisi pasien. Ya, jadi ingat ECMO ini adalah sebagai bridging terapi. Bisa saja pasien ini sudah dimasukkan ke dalam ECMO ketika sambil menunggu donornya ada. Itu sangat dimungkinkan. Gitu. Jadi sambil menunggu donor, resipien ini sudah membutuhkan ECMO dari awal. Gitu. Nah, itu kalau misalnya settingan untuk pre-operasi. Kalau intraoperasi, apa yang perlu diperhatikan? Kalau intraoperasi, kita lihat secara kondisi modal awal pasien. Lihat kondisinya, apakah pasien memiliki secara tes fungsi paru fisiologis, apakah ada masalah? Misalnya
DLCO yang nggak baik, lalu juga spirometrinya nggak bagus gitu. Pasien-pasien seperti ini kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakan teknik one lung ventilation sehingga dia harus di ECMO ketika pasca pembiusan pasien harus segera masuk ke dalam mesin ECMO. Atau yang ketiga, atau yang berikutnya pasien-pasien yang contoh misalkan kalau sudah COPD yang berat, lalu misalkan udah pulmonary hypertensi yang berat, atau misalkan pasiennya sudah diprediksi bahwa pasien ini memiliki kesulitan airway management sehingga tidak bisa memang dilakukan one lung ventilation. Jadi dari awal pasien sudah di dalam ECMO. Nah, pasca operasinya bagaimana? Apakah ECMO dipasang pasca operasi? Kita lihat kondisinya. Apabila memang pasien masih membutuhkan ECMO pasca operasi, maka ECMO akan dipertahankan sampai ke ICU. Gitu. Namun kalau misalnya apa saja yang membuat itu membuat ECMO tetap dipertahankan, misalkan contoh kembali lagi, apabila tadi kan saya bilang singgung mengenai disfungsi graf. Kalau misalkan pasien pasca operasi ketika sudah mulai nutup terdapat disfungsi graf dan memang graf itu harus tanda kutip atau parunya harus diistirahatkan terlebih dahulu, ya ECMO akan terus dipertahankan sampai pasien di ICU. Kapan di winningnya? Kapan di winningnya? Di winningnya kalau misalnya penyebab-penyebab dia membutuhkan ECMO sudah dihilangkan. Contoh misalkan ya tadi kalau memang proses difusi ventilasi perfusinya sudah baik, hemodinamiknya stabil, lalu dia sudah bisa dengan tercapainya PaO2 banding FiO2 di atas 100 lebih dari 100 itu sudah mulai bisa di winning ECMO. Nah, apakah pada saat ECMO ini perlu dilakukan lung recruitment maneuver? Tidak, gitu. Jadi pada waktu ECMO itu ini adalah sebagai ECMO ini sebagai pengganti tanda kutip pengganti fungsi paru, ya. Namun tetap diberikan ventilasi karena dengan tentunya dengan ada beberapa literatur sih, bisa juga dengan rule of 10 yaitu pressure 10, RR 10, PIP 5 fraksi 100. Ada juga yang bilang dengan tetap dengan protective lung strategy intraoperasi dengan RR 10 kali. Walaupun pasien tetap dalam ECMO gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya kan tadi kan untuk proses difusinya sudah dibantu dengan mesin. Jadi paru tetap diistirahatkan, kita memberikan ventilasi tujuannya agar alveolusnya tidak kolaps saat itu. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak butuh pemberian lung recruitment maneuver ketika ke dalam saat on ECMO. Yang berikutnya lagi, apabila terjadi asidosis, apa perlu diintervensi segera? Kalau memang, nah ini dia, kalau misalnya terjadi asidosis, kalau misalnya asidosis respiratorik intraoperasi gitu, kalau memang asidosis respiratorik intraoperasi, maka ya kita perbaiki mode mechanical ventilation-nya. Kalau memang dibutuhkan asidosis yang menetap dengan mechanical ventilation, ya harus di ECMO pasiennya ketika intraoperasi gitu. Nah, apakah butuh big nut? Ya bisa saja kalau memang masalahnya bukan dari respiratorik, karena masalah metabolik, kita bisa intervensi sampai big nut bahkan sampai CRRT gitu. Kira-kira seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Prakoso. Semoga Dr. Umar bisa menerima jawabannya karena memang hari ini sistemnya tidak tatap muka, Dok ya. Semoga terpuaskan dengan jawabannya dan mungkin mudah-mudahan bisa bertemu langsung, bisa berdiskusi nanti, Dok ya. Terima kasih Dr. Umar, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Terima kasih, Dok. Jadi tadi memang jawabannya tergantung situasi kondisi pasiennya, Dr. Ako ya. Baik Ya. itu pada saat indikasi pemasangan ECMO-nya maupun winning ECMO-nya tersebut ya. Luar biasa Dr. Ako jawabannya. Kemudian ini karena belum ada penanya ya ke Dr. Pudim dan Dr. Siti Chandra. Ya, mungkin kita sebagai moderator nih bertanya gitu loh ya. Ini kan yang sering terjadi Dr. Pudim nih, utamanya masalah informed consent ya. Bukan masalah cuman kita informed consent pasien biasa ya, dalam artian mau operasi itu kadang-kadang sudah timbul beberapa masalah dan timbul banyak pertanyaan. Apalagi kalau masalah transplant nih, Dr. Pudim. Sebagai contoh dok nih, misalnya pernah nggak dok saya menghadapi kasus atau pengalaman, atau mungkin memang ada regulasinya ya, pasien nih donor sebelum saat dia masih hidup ya, dia bilang saya mau pokoknya kalau saya meninggal ingin amal jariah gitu ya, mau mendonorkan organ saya, organ apapun itu. Dalam hal ini mungkin di case kita paru ya, tapi saat meninggal ternyata keluarganya nggak setuju dok. Saya nggak mau gitu loh. Ini namanya keluarga saya meninggal nih, saya pengennya
lengkap gitu. Nah, ini gimana Dokter Putri nih kalau menghadapi buah si malakama atau dilema seperti ini pasti kita bakal pusing gitu. Apakah Dokter Putri ini ada masukan atau bisa mungkin sharing? Terima kasih Dokter Putri. Ya, terima kasih Dr. Nova. Memang kalau bicara pengalaman ya belum ada tentunya ya, karena kan kita baru mau mulai. Tapi kalau secara kita baca-baca case study di luar, ataupun kita lihat juga sebetulnya peraturannya yang terkait sudah ada pagarnya, walaupun tidak rinci gitu ya. Tapi kalau secara umum memang kalau sudah ada seperti advance directive, seperti yang tadi saya jelaskan ya, ada keinginan pasien pada saat masih hidup dan masih sadar, masih mampu membuat keputusan, tentunya itu dulu yang harus kita hargai. Dalam arti kita komunikasikan kepada keluarga, dan keluarganya yang kita perhitungkan adalah keluarga terdekat. Nah, keluarga terdekat ini batasannya siapa saja sebetulnya ya. Jadi kalau di luar negeri mungkin gampang, cuman keluarga inti aja, mungkin suami, istri, anak mungkin. Nah, kalau di Indonesia bisa sangat melebar itu, kakak kedua lah, sepupu lah, segala macam. Tapi pada intinya yang kita anggap ya dalam konteks ini adalah yang keluarga terdekat saja, yaitu pertama suami atau istri kalau punya, ya kalau sudah menikah suami atau istrinya. Kemudian anak kandung yang sudah dewasa. Nah, di sini juga kan kadang anaknya banyak ya, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, itu harus ada kesepakatan dulu internal mereka. Kemudian baru orang tuanya yang masih hidup ya, mungkin masih ada ayah kandung, ibu kandung, baru kemudian saudara kandung, kakak adik gitu ya. Nah, memang masalah utama kalau di Indonesia, bukan masalah sebetulnya ya, prinsip kita gitu kan biasanya musyawarah mufakat gitu. Gimana kalau satu setuju, satu enggak? Nah, kita biasanya mengambil harus ada mufakat tadi supaya memang ini adalah hal yang diinginkan bersama, baik itu kita menghormati keinginan si calon donor ya, si mungkin yang sekarang sudah berstatus pasien yang mungkin menjelang MBO dan sebagainya, tapi kita juga menghargai pendapat atau keinginan dari keluarga. Gitu. Jadi kalaupun sudah ada keinginan sebelumnya dari calon donor, tapi dari keluarga tidak mendapat persetujuan, maka tidak dapat dijadikan donor juga. Gitu pada akhirnya. Kalau di kita, gitu ya, kita masih menganut yang seperti itu. Gitu Dr. Noval. Jadi memang akan syarat dengan diskusi bolak-balik dan pasti tidak bisa dipaksakan gitu ya, walaupun kita sudah punya hasil screening, sudah ada calon resipien gitu ya, sudah timnya sudah ready, tapi kalau dari keluarga calon donor belum setuju, kita nggak bisa langsung bertindak. Gitu. Begitu, Dr. Noval? Ya, baik, Dr. Putri. Waduh, jadi memang itu harus selalu ya sebagai warga negara Indonesia memiliki adat istiadat ya, apalagi kita pasti butuh yang namanya musyawarah untuk mufakat, itu hal yang paling penting Dok ya. Dan tentunya bagaimana kita memediasi ke keluarga pasien. Oke, luar biasa Dokter Putri. Sama tadi sedikit informasi, tadi Dokter Ako sempat menyinggung bahwa pun kalau dari OKA dia ke ICU di ECMO, ya alhamdulillah rekan-rekan sekalian di RSP kita sudah punya ECMO yang bisa buat transport ya. Salah satu keunggulan kita di sini. Ini tadi saya melihat, waduh ini udah ada yang katakan berdua nih. Ada Dr. Susan, Dr. Fahria. Cuma tadi karena urutannya Dr. Susan duluan ya. Ini sedikit perkenalan juga nih. Dr. Susan ini di RSUP salah satu yang paling luar biasa lah, ini besar keinginan beliau untuk melakukan transplant. Jadi kepada Dr. Susan, spesialis bedah toraks kardiovaskular konsultan, saya persilahkan. Ini mau bertanya kepada siapa nih? Silahkan Dok. Terima kasih Dr. Noval. Jadi malu Ya, jadi ya alhamdulillah teman-teman RSP semuanya sepertinya semangat untuk melakukan ini ya. Buktinya juga ini semua terlihat sangat menguasai materi yang diberikan. Terima kasih teman-teman. Saya ingin bertanya kepada Dr. Putri. Jadi nanti kalau misalnya donornya ada di rumah sakit luar,
Dokter Putri akan membawa timnya begitu ya untuk kira-kira bayangannya akan mengadvokasi untuk mendapatkan informed consent dari keluarga calon donor. Apakah begitu, Dokter Putri? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Dokter Susan ya. Karena memang kalau untuk teknisnya tentu kita harus menyusun strategi yang paling baik dan paling elok gitu ya kalau dilihat dari segi calon donor dan keluarganya. Dalam arti begini, tentunya calon donor dan keluarga yang kita hadapi itu dalam satu sisi mungkin belum siap, dalam arti belum siap menghadapi kematian si calon donor, belum siap kehilangan gitu ya, apalagi nanti kita ajak bicara soal donasi. Nah, jadi di sini kalau saya lihat dari literatur dan dari pengalaman-pengalaman di luar dan juga penelitian-penelitian gitu ya, sudah ada beberapa penelitian tentang strategi pendekatan ini, bahwa yang terbaik adalah seharusnya kita pisahkan dulu pembicaraan antara menjelang MBO atau menjelang kematian itu dengan pembicaraan masalah donasi. Ya, jangan sampai kedua hal itu dikaitkan gitu. Jangan sampai misalnya baru saja disampaikan bahwa ini pasiennya sudah meninggal atau menjelang meninggal, menjelang mati batang otak, kemudian langsung kita todong supaya menjadi calon donor gitu. Jangan sampai kemudian dikaitkan bahwa memang sengaja dibiarkan atau sengaja di MBO-kan, sengaja dibiarkan meninggal gitu supaya kita mendapatkan calon donor. Nah, kalau dari pedoman-pedoman di luar ataupun case study di luar gitu, pembicaraan itu harus dilakukan oleh dua pihak yang tidak dikaitkan kepentingannya gitu. Jadi memang ada pihak dokter yang merawat, tim dokter yang merawat, DPJP dengan timnya kemudian menyampaikan bahwa ini memang prognosisnya seperti apa, bahwa memang ini sudah menjelang mati batang otak dan sebagainya. Baru kalau keluarga sudah menerima hal itu, dilakukan pendekatan masalah donasi. Gitu. Jadi itu menurut penelitian adalah pendekatan yang paling besar kemungkinan keberhasilannya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bayangkan ada calon donor di rumah sakit lain, kemudian dari dokter yang merawat, timnya gitu ya sudah berhasil memberikan pemahaman bahwa ini pasien sudah menjelang mati batang otak, keluarga sudah bisa menerima, baru kemudian kita bisa melakukan pendekatan yang awal ke arah kemungkinan donasi organ. Begitu, Dokter Susan. Mungkin kalau untuk detailnya kita harus memang menyusun strategi juga bersama dengan rumah sakit yang kita tuju. Jangan ujuk-ujuk datang gitu ya dengan membawa perlengkapan sudah siap untuk mengambil organ. Nah, itu akan dianggap tidak elok oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Putri, Dokter Novel. Baik, terima kasih jawabannya Dokter Putri, Dokter Susan. Bahkan mungkin Dokter Susan, kalau pasiennya mau ditransport baik via udara maupun via darat, kita siap, Dok. Karena kita anestesi di RSUP terbiasa dalam melakukan transportasi via udara, ya. Jadi kalau memang dibutuhkan, kita sangat siap jika ada pasiennya di luar, Dokter Susan. Terima kasih. Ini dia hebatnya kolaborasi di dalam RSUP. Ya, Dok. Nah, kemudian ini ada pertanyaan tadi, dan tadi beliau juga saya lihat di kolom chat sudah memberikan nasihat buat kita ya, cuma mungkin ingin disampaikan secara langsung oleh Dr. Fahrial. Kepada Dr. Fahrial, saya persilakan dengan hormat. Silakan, Dok, boleh berbicara, Dokter. Bisa di-unmute dulu, Dok, mungkin? Mana nih, Dokter? Suaranya belum kedengaran, Dok. Itu ya. Ya, suaranya belum kedengaran, Dr. Fahrial. Mungkin volumenya dibesarkan, Dok. Suaranya belum masuk ke kami. Baik, sambil menunggu suara dari Dr. Fahrial, tadi beliau menyampaikan di kolom chat bahwa kita sebagai tim transplant, harapan beliau adalah jangan pernah puas dengan hasil, karena terkadang mungkin hasil awal sudah bagus, tapi next-nya hasilnya buruk,
tetap harus jaga kekompakan dan kehati-hatian tadi seperti itu yang saya baca. Silakan Dokter Farial, sudah bisa bicara Dok? Ini suara dokter belum terdengar Dok. Ini sudah unmute tapi suaranya belum terdengar ya. Mohon maaf Dokter Farial ini karena suaranya belum terdengar, namun tadi pesan dari dokter sudah kita sampaikan bahwa sebagai tim kita harus punya kerjasama yang baik, jangan pernah puas dengan hasil dan harus menyampaikan apa adanya hasilnya. Pun nantinya sudah bagus, tetap harus dipertahankan kinerja timnya. Terima kasih Dokter Farial nasihat-nasihatnya. Nah, ini sangat sayang sekali nih kita tidak bisa mendengar petuah dari Dokter Farial ya. Padahal ini beliau sudah angkat tangan, cuman suaranya belum terdengar. Nanti sambil kita menunggu, saya akan melanjutkan. Tadi beberapa pertanyaan nih, Dr. Siti Chandra, ya. Jadi buat Dr. Siti Chandra nih, mungkin pertanyaannya, ini kan tadi mengenai rehabilitasi tadi yang saya katakan bahwa biasanya orang kan direhabilitasi post gitu kan, post operasi. Misalnya orang tadi habis operasi lutut atau operasi ortopedi, buat jalannya bagus gitu loh. Nah, direhabilitasi. Nah, sekarang tadi kan dijelaskan bahwa untuk transplantasi paru ini dari pre-nya juga butuh rehabilitasi medik ya, agar fungsi parunya bagus, ready buat operasi ya, sampai dia post operasi direhabilitasi lagi. Nah, pertanyaannya Dok nih, kapan sebenarnya timingnya gitu loh, waktu paling bagus buat pasien bisa kita lakukan intervensi rehabilitasi. Terima kasih Dokter Siti. Baik, terima kasih Dokter Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya tidak hanya untuk post transplant ya Dok ya. Sebetulnya operasi itu kan suatu stres yang luar biasa besar terhadap organ tubuh kita. Jadinya pasien harus disiapkan kayak kita laksana mau maju perang itu kan belajar dulu. Jadi dimodali dulu rapotnya. Kalau rapotnya sudah ngepas, belum tentu dia bisa remedial setelah itu kan. Namanya itu kan terjadi kematian sementara karena semua diambil alih oleh organ, oleh sistem pengatur organ gitu, dialih oleh mesin. Kita tidak tahu progres ke depan, tapi kita berharap yang terbaik. Tapi kalau mau berangkat perang nggak dimodali dengan amunisi yang cukup, nilainya tadinya ngepas, ya kalau dia nilainya nggak nyampe standar, udah pasti nggak naik gitu. Kalau sampai ada penyulit, dia nggak punya modal untuk bisa menghadapinya. Jadi kalau paling baiknya sih, seperti sejawat-sejawat kami dari ortopedi, biasanya kalau dari bedah dia sudah kirim dulu ke rehab untuk kita melakukan latihan dulu. Setelah itu baru kemudian dijadwalkan untuk operasi. Setelah operasi rehab lagi gitu Dok. Jadi dimodalin dulu. Sama juga dengan ini, apalagi ini ya kasus-kasus lengan transplant ini kan, saya ingat sekali pesan Dokter Fahrial di hari kemarin bahwa beliau mengingatkan, tolong direhabilitasi jauh-jauh hari gitu, dijaga ini sistem organnya, jangan sampai dia menuju proses operasinya ini penurunan fungsi, nanti organ yang susah payah dicari, susah payah ditempelin, nggak jalan, nggak hidup gitu, jadi nggak bisa kerja dengan baik. Karena itu terima kasih sekali saya ucapkan kepada Dokter Fahrial kemarin sudah mengingatkan. Terus dia sama Dokter Prasino diinfokan bahwa besok baru ada narasumber untuk rehab gitu. Jadi terima kasih, saya tadi sampaikan pemaparannya yang dari penjelasan beliau ini tentang perioperatif rehabilitasi. Jadi diberikan sebelum untuk menyiapkan pasien dengan kondisi yang seoptimal mungkin, kayak kita belajar pelatnas gitu ya Dok sebelum ke lomba. Nanti kalau lomba, whatever will be itu udah yang terbaik yang kita punya gitu. Jadi hasil berikutnya Allah yang tentukan. Tapi kita sudah ikhtiar dengan beban, kemampuan, dan modal yang seoptimal mungkin. Tapi nggak mungkin kita maju perang nggak punya modal gitu. Jadi kalau dimodalin dulu, kalau ngepas nilai 8 tuh turun jadi 7 masih lulus lah gitu. Jadi masih bisa di survive. Kasihan dengan dengan sejawat yang luar biasa effortnya dari awal. Kemudian dia sampai tidak bisa bertahan karena modalnya nggak cukup gitu. Jadi sayang banget. Jadi kalau memang dari awal sudah bisa dimodalin untuk dikirim untuk rehabilitasi, baik itu nanti kita bisa lakukan hybrid, artinya di institusi, di-combine dengan di rumah, dengan diberikan home program seperti beberapa reference tadi yang dikatakan, akan memberikan hasil yang lebih baik gitu Dok. Demikian Dokter. Jadi kalau bisa sih
timingnya tadi idealnya itu diberikan 2-3 minggu sebelum lakukan proses transplant gitu dok. Jadi karena 12 minggu itu akan ada hasil sesuai dengan protokol exercise oleh American Thoracic Society dan the European Respiratory Society. Kalau mau untuk targetnya untuk kekuatan aja itu 4 minggu sudah ada. Kalau mau endurance itu 8 minggu sudah ada. Tapi kalau mau ideal 12 minggu. 12 minggu bukan berarti dia datang sesinya ke rumah sakit terus, tapi setelah dia mungkin datang ke rumah sakitnya berkala, tapi ada program untuk di rumah. Jadi hybrid session. Demikian dokter, terima kasih banyak. Terima kasih ya Dokter Siti Kaura. Jadi sekali lagi ini bukan hal yang instan dok ya. Bahkan tadi persiapannya itu nggak boleh dikatakan transplant terus kita langsung transplant ya. Tapi memang butuh tadi mulai dari etik, kemudian preoperatif rehabilitasinya, sampai tadi ke post op-nya. Memang harus butuh kesabaran ya. Dan saya juga tadi apresiasi Dokter Fahrial ini, beliau sudah sangat senior ya. Tapi sangat care dengan. Oh udah silakan Dokter Fahrial. Assalamualaikum. Begini, adik-adik. Waalaikumsalam. Ini kan baru nih, ya. Jadi pengalaman saya dulu, saya tahun 82, 87 pernah di tim transplantasi ginjal di Rumah Sakit Cikini, ya. Saya ikuti itu. Pertama kali memang berhasil. Mulai ke 10, mulai congkak, mulai tidak hati-hati. Kemudian jelek lagi. Akhirnya menjadi membaik kembali. Dan pengalaman yang paling saya kaget juga, benar seperti yang dibilang tadi, ada 2 orang mendatangi saya juga. Dok, saya mau jual ginjal saya. Loh, kaget, itu hari 25 juta. Saya perlu 25 juta. Ada 2 orang. Jadi itu sudah bisa tuh terjadi nanti buat tim kita itu yang ini. Ya, itu yang buat Dokter Putri nanti. Nah, yang untuk Dokter Siti, itu pasien harus jangan 6 minggu, jangan 8 minggu, itu nggak bisa. Dari sekarang, siapa yang mau jadi resipien, dilatih dulu. Nggak bisa dibelikan kepada dia ya, karena orang kita kan tidak disiplin. Betul. Itu kita bisa keadaan fisiknya itu jangan kita bandingkan luar negeri. Luar negeri dia sebelum dimajukan ini aja dia sudah tidak terlatih. Dokter Siti mungkin tahu berapa lama mitokondria bisa terbentuk rusak, lagi dok. 25%. Iya. Dan itu membesarkan, memperbanyak jumlahnya itu nggak gampang. Dia mesti melatih sendiri. Saya aja usia 71 tahun sekarang, masih 1 jam pagi, 1 jam sore saya latihan. Ya, padahal saya nggak PPOK kan. Apalagi orang transplant itu Dokter Siti ya, jangan tunggu 12 minggu baru ada, nggak bisa. Dan juga kekuatan ototnya, betul. Otot itu ternyata harus diperbesar juga dengan weight training supaya jumlah mitokondria dan besar itu bertambah. Ya, dan tidak harus begitu mau masuk ke listnya itu. Dari sekarang datengin aja orang yang mau operasi itu, diberikan program. Ingat, orang Indonesia tidak disiplin sama sekali. Apakah mau disuruh orang mau periksa ke rumah aja, nggak tahu saya. Ya, jadi selamat untuk kalian semua ya. Saya ikut berbangga mendengarkannya. Mengenai intensitas latihan. You bilang ada 30% dari itu. Itu nggak usah lihat 30%, Pak. Berikan yang paling ringan. Dengan CPX baik dok, siap dok. Yang paling ringan, tapi durasinya lebih lama. Ingat, beban berat, durasi singkat, dengan beban ringan, durasi lebih lama. Untuk orang-orang penderita lebih baik beban ringan, intensitasnya lebih lama gitu. Sehingga bisa kita lihat ya. Ya oke. Iya. Itu CPX sudah diganti. CPX sudah diganti sekarang yang baru katanya. Sudah dok. Kangen sama Dokter Ferial CPX-nya. Enggak, udah diganti sayang. Ya udah deh. Terima kasih ya. Terima dok, sehat-sehat dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini teman saya di pengajian 165. Luar biasa dok. Luar biasa. Terima kasih dokter. Dari tadi pengajian berarti spiritualnya sampai sekarang masih dijaga ya. Begitupun tadi jasmaninya beliau masih guru saya ini dok. Dokter Fahrial ini guru saya. Enggak, begini sebentar ya. Karena begini. Saya itu karena sudah terbiasa. Saya kelas 2 SMA saja, tahun 69 itu, saya sudah mendapatkan medali emas PON untuk tenis putra di PON 7 Surabaya tahun 69. Jadi sampai sekarang saya masih begitu karena kebiasaan sebenarnya. Ya. Jadi bukan karena dipaksa, saya udah kebiasaan. Kalau enggak, metabolisme saya enggak enak badan saya. Tapi untuk pasien kalian nanti, pasien kita, tentu lain. Untuk merubah dia menjadi terbiasa, kan dia mulai terjadi asidosis segala. Orang tidak terlatih, waduh, setengah mati tuh untuk recovery ininya, mengcover keadaan asidosisnya gitu loh. Ini kerjaan Dokter Siti ini ya. Ya,
Terima kasih. Siap, Assalamualaikum dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Siti tadi langsung dapat ini dari gurunya langsung, Dokter Siti ya, luar biasa ya. Dan tadi memang perlu kita jadikan role model beliau nih, karena tadi di usia beliau ke 71 tahun masih masih ikut webinar seperti ini, masih update ilmu ya. Bahkan tadi memberikan kita nasihat ya, dan tadi memberikan contoh bagaimana gaya hidup yang baik gitu. Dan nanti ya saya berharap bisa diterapkan nanti di tim transplant maupun ke pasien kita ya, agar semua hasilnya optimal. Sebenarnya ini diskusi sangat menarik ya teman-teman, cuman memang tadi waktu kita dari timeline-nya sudah lewat juga ya. Mudah-mudahan ada sesi-sesi berikutnya. Ini luar biasa sekali hari ini, pesertanya juga pada semangat ya, banyak pertanyaan, pematerinya juga hebat-hebat, keren-keren ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Prakoso Aji, Dr. Putri, Dr. Siti Chandra atas kesempatannya dalam sharing ilmunya ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ke depannya dan membawa banyak manfaat untuk masyarakat, serta transplantasi ini bisa terwujud dengan hasil yang baik. Amin, Ya. Demikian dari saya sebagai moderator. Mungkin nanti saya kembalikan ke MC, tapi jangan lupa foto bareng dulu. Ya, karena ini momen bersejarah ya. Saya kembalikan ke MC Ibu Azra ini. Terima kasih dari saya moderator. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kataku salah, jangan lapor ke Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, hebat dan luar biasa sekali narasumber kita di hari pertama dan juga di hari kedua ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Naufal yang sudah memandu webinar di hari kedua ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin jangan left